Cuma saya mau bertanya sama abang ini. Kalau muslim itu sudah menganggap di luar muslim itu kafir, cuman abang mau menjaga persatuan dan persatuan bangsa. Kita berbicara mengenai kata kafir. Kafir itu asalnya dari Islam, dari Al-Quran. Nah, sedangkan di dalam kitab saudara juga ada kata kafir. Kita lihat, kalau kita melihat Al-Quran, kata kafir ini jelas merujuk kepada apa? Kepada orang yang menutup diri terhadap ajaran Nabi Muhammad, yaitu Islam. Menutup diri menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup diri dari menabikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya katakan kepada saudara Kristen, orang-orang Kristen itu adalah orang yang menutup diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu jelek? Tidak, menurut pandangan saudara Kristen. Nah, kafir itu artinya orang yang menutup dirinya. Orang yang menutup dirinya dari agama Islam, menutup diri dari Allah, dari Nabi Muhammad SAW. Apakah ada arti buruknya? Tak ada arti buruknya itu. Nanti dia buruk setelah kata kafir ini dicomot oleh kitab saudara. Contoh, di Matius 5 nomor 22 misalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala. Jadi buruk jadinya. Kata kafir itu menjadi buruk jadinya setelah diambil, ditempatkan pada tempat yang bukan seharusnya. Dalam Matius 5 nomor 22 di situ kata raka. Raka itu adalah, mohon maaf, bodoh. Tetapi diganti menjadi kafir. Sehingga kata kafir menjadi buruk. Yang tadinya hanya menutup diri menjadi bodoh. Di dalam Matius 5:22 itu yang pertama. Kemudian, kalau saudara berbicara mengenai toleransi, apakah masih layak kemudian tentang ini kaitannya dengan negara kita? Bung, itu tak ada hubungannya. Justru yang parah itu, mohon maaf nih, 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11, barang siapa yang mengucapkan salam kepada umat Islam, kata kitab saudara, itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Saya ulang, barang siapa yang mengucapkan salam kepada umat Islam, menerima umat Islam di dalam rumahnya sebagai tamu, akan dilemparkan ke dalam api neraka. Mana dalilnya? Saya bacakan. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, ajaran Kristen ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumah.